Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Bingara Senduru. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang eh, analisis kelayakan bisnis dari apa terkait feasibility study dalam menyampaikan analisis untuk kelayakan bisnis secara aplikatif dan komunikatif dan berbasis konteks nyata. Terus selanjutnya itu tentang di sini saya akan membahas tentang bisnis dari usaha yang saya minati langsung, itu usaha kue basah dan kue kering yang di kelola di sekitar kampus. Mana di sini saya telah melakukan analisis proyek bisnis disusun untuk menguji potensi untuk menguji potensi usaha kue basah dan kue kering di lingkungan kampus, di mana secara usaha ini adalah bisnis secara nyata dan aplikatif. Nah, berdasarkan observasi lapangan yang saya lakukan, di mana produk ini memiliki peluang karena di mana merupakan kebutuhan konsumsi hariannya dengan harga yang sangat terjangkau, itu sekitar 2.000 per unit. Sehingga produk ini banyak diminati oleh kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa dan anak-anak kosan. Terus meskipun terdapat persaingan yang cukup ketat di lokasi strategis, eh, inovasi pada variasi produk, kemasan dan penggunaan media di media sosial seperti WhatsApp atau Instagram menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar di lingkungan sekitar kampus. Nah, jadi secara finansial usaha ini bisa dinilai layaklah karena memiliki modal yang fleksibel dan risiko kerugian dapat diminimalisir melalui sistem per order. Dan di sini pun ada tantangan utama seperti penurunan pendapatan saat musim-musim libur, di mana para mahasiswa itu pada libur kuliah, dan ini masuk dalam sebuah kategori risiko produk bisa basi pada kue basah dan diatasi dengan strategi diverifikasi target pasar serta perencanaan permintaan yang lebih akurat. Dan dengan target omset per bulan yang realistis antara eh, kurang lebih 5.200.000 hingga 7.800.000, di mana fokus utama pada tahap awal adalah membangun kepercayaan kepercayaan pelanggan melalui konsistensi rasa dan pelayanan yang ramah untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Terus di sini ada target pasar, di mana target pasarnya ini itu seperti target ya, di mana saya melakukan target analisis pada target pasar kue basah ini, yaitu kalau dilihat dari target pasaran itu dia itu fokus ke mahasiswa, terus anak kos dan masyarakat sekitar kampus itu. Di mana karena ini biasanya butuh makanan cepat, murah dan praktis. Jadi produk ini sepertinya memang cocok banget untuk kalangan-kalangan seperti mahasiswa dan anak kos di sekitar kampus. Terus selanjutnya di sini ada masalah yang harus diselesaikan di produk ini atau ide bisnis ini, di mana masalah yang harus diselesaikan di produk ini yang pertama itu eh, adanya persaingan usaha kue yang cenderung menonton, hingga perlu inovasi rasa kemasan dan pemasaran digital agar usaha dapat berkembang dan stagna atau stabil. Karena itu stabil,
Terus kedua itu memperluas jangkauan pasar seperti pasar online eh, dengan cara melakukan promosi di media sosial sehingga banyak kalangan masyarakat tahu produk jasa. Jadi maksudnya di sini tuh eh, apa penjualannya itu atau target pasarnya itu jangan hanya offline yang fokus ke di kalangan apa biar tidak hanya mahasiswa atau kalangan sekitar saja yang mengetahui produk ini dan makanya kita harus fokus ke media sosial juga jangan hanya mengandalkan pasar offline. Terus masalah ketiga yaitu harus memproduksi lebih banyak jenis produk usaha kue supaya dapat menarik perhatian konsumer dan tidak cepat membosankan. Terus ketiga itu mini apa mini survei di mana di sini saya telah melakukan survei secara langsung di beberapa orang yang menjadi salah satu bisa dibilang mereka yang sering menjadi target pasar atau eh, konsumen pembeli yang pada produk ini. Di mana saya mewawancarai beberapa pembeli di mana hasil hampir semua mereka mengatakan bahwa produk ini mereka tertarik. Mereka tertarik karena pertama harganya menurut mereka harganya itu cukup murah dan dari kualitas juga mereka sangat puas sekali. Mereka mengatakan bahwa rasa dari produk ini cukup enak dan memuaskan buat mereka. Nah, untuk dari harga sendiri, eh, dari harga 2.000 yang sudah ditetapkan oleh penjual, mereka mengatakan bahwa itu harga sudah sewajarnya atau sudah stabil, mereka cocok dengan harga segitu. Dan untuk seberapa sering mereka membeli produk ini bisa dikatakan tiap hari cuman biasanya mereka membelinya itu katanya untuk sarapan pagi biasanya kalau kue-kue basah ini biasanya untuk pagi mereka untuk berangkat kampus karena biasanya mereka kalau ke kampus itu kalau jadwalnya buru-buru mereka nggak masak lagi kan pernah anak kos mereka pengen makanan yang cepat jadi artinya produk ini memang mempunyai permintaan yang nyata di pasar. Terus keempat yaitu observasi lapangan sederhana, di mana di sini lokasi observasinya itu di lingkungan kampus, di mana nama kampusnya itu Kampus Umiraya. Terus harga produk perjasanya itu di harga 2.000-an tadi saya sudah katakan. Terus kelebihan kompetitornya itu yaitu harga lebih murah, rasa yaitu kualitas rasa dari produk ini cukup enak yang membuat pelanggan suka. Terus lokasi yang strategis, eh, sedangkan kekurangan kompetitornya itu yaitu kekurangan pasar. Mana karena customernya kebanyakan pelanggan atau konsumen itu dari kalangan mahasiswa. Nah, jadi resiko dari ini pasarnya itu saat musim libur mahasiswa pelanggan eh, yang menjadi sebagai pelanggan pendapatannya itu jelas berkurang. Nah, jika hal tersebut terus-terusan atau cuma menargetkan satu pasar itu, maka bisa dikatakan perkembangan usaha akan melambat dan bahkan bisa bangkrut kalau pendapatannya tidak ada. Terus di sini saya melakukan juga analisis keuangan. Ini ada diagramnya, di mana berdasarkan diagram ini mungkin terlihat bahwa usaha ini memiliki tiga skenario omset, di mana untuk skenario minimal sekitar targetnya itu sekitar 5 jutaan per bulan. Nah, terus rata-rata
yaitu sekitar 7 jutaan lah minimal, dan maksimal itu bisa mencapai 20 jutaan lebih lah, yang artinya usaha ini memiliki potensi keuntungan yang cukup besar, terutama jika penjualan stabil dan terus meningkat. Terus di sini saya melakukan juga analisis usaha terkait keuntungan dan risiko. Sini ada keuntungan di mana keuntungannya ada omset stabil, modal kecil, permintaan tinggi. Sedangkan risiko yang biasanya terjadi itu produk tidak laku, karena tadi kalau menargetkan satu pasar mungkin bisa produk tidak laku, terus kue cepat basi, harga bahan naik, terus persaingan tinggi. Ini salah satu beberapa resiko yang harus diperhatikan di usaha ini. Nah, dari sini mungkin saya bisa bandingkan antara keuntungan dan resiko dari usaha ini dari sisi keuntungan, di mana usaha ini memiliki modal kecil, permintaan tinggi, dan omset yang stabil. Namun di sisi resiko terdapat kemungkinan produk ini tidak laku, kue basi, serta kenaikan harga bahan baku. Jadi usaha ini tetap layak selama resiko tersebut bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi kesimpulan dari eh, analisis analisis produk jasa ini terkait visibility ini, yaitu berdasarkan analisis sederhana terhadap peluang pasar, kebutuhan konsumen, serta kemudahan dalam proses produksi usaha kue basah dan kue kering dinilai layak untuk dijalankan, terutama dalam skala usaha kecil atau rumahan. Produk kue termasuk dalam kategori kebutuhan konsumsi harian eh, yang memiliki permintaan relatif stabil. Eh, Kue basah banyak dinikmati untuk konsumsi pagi dan secara tertentu, sedangkan kue kering memiliki daya kandung yang lama dan sangat spesial pada momen hari raya, entas maupun oleh-oleh. Nah, ini ada satu mungkin kesimpulan. Terus dari sisi modal, usaha juga kategori fleksibel, produksi dapat dimulai dengan peralatan dapur sederhana dan sistem per order. Nah, respon kerugian di sini. Terus untuk target realistis penjualan pada satu bulan pertama itu, apabila di asumsi penjualan rata-rata 100 per hari dengan harga 2 ribuan, maka potensi omset bulanan dapat mencapai 6 jutaan. Namun untuk tahap awal yang lebih realistis dan menyesuaikan kapasitas produksi rumahan, target minimal 5 jutaan, 5 juta 200 sampai 7 juta 800 per bulan, itu bisa dikatakan udah kategori yang sangat baik. Terus adapun resiko terbesar dari usaha ini yang mungkin tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa resiko khususnya pada kue basah yang memiliki daya tahan singkat. Terus kesalahan ini bisa diperbaiki, permintaan dapat menyebabkan kerugian karena produk atau tidak daya jual lagi. Terus ada persaingan usaha kue cukup tinggi hingga keperluan eh, pelayanan cepat di rumah. Risiko lain adalah fluktuasi harga bahan baku seperti telur dan gula yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Jadi eh, jadi dari semua analisis tadi, mulai dari pasar, operasional, sampai keuangan, saya bisa menyimpulkan bahwa usaha ini eh, layaklah untuk dijalankan, terutama sebagai usaha kecil atau rumahan. Tetapi tetap perlu inovasi dan pengembangan pasar lagi supaya bisa terus bertahan dan berkembang, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi untuk usaha ini dilakukan dalam bentuk jangka panjang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.